Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, sikap dari orang kusta ini yang bagi saya menarik pada saat saya merenungkan Injil ini, yakni dengan kata-kata mengatakan bahwa, "Tuhan, jika engkau mau, tahirkanlah aku." Dia tahu bahwa Tuhan itu mampu untuk menyembuhkannya. Dia tahu bahwa Tuhan mempunyai kemampuan untuk itu. Namun dia tidak memaksakan Tuhan. Dia tidak istilahnya itu ngemis tenan gitu loh. Tapi dia memang memohon, tetapi penyerahannya itu diserahkan pada penyelenggaraan Tuhan. Kalau Tuhan memang berkehendak, sembuhkanlah. Tapi kalau enggak, ya wis gitu. Bukan putus asa, dia bukan putus asa, tetapi betul dia mau menyerahkan seluruhnya. Ini adalah sikap yang benar, menyerahkan pada penyelenggaraan ilahi, menyerahkan pada penyelenggaraan Tuhan. Dan ini sikap yang luar biasa dari orang yang sangat-sangat membutuhkan. Mungkin di luar ekspektasinya, bukan hanya soal penyakit yang disembuhkan, tetapi Tuhan mungkin memberikan lebih dari itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan orang itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ternyata sikap iman yang benar yang masih dituntut dalam diri kita adalah mencoba untuk menyerahkan. Memang sulit. Kadang-kala kita memang memohon kepada Tuhan itu hingga kita bernovena. Banyak novena yang kita doakan. Mungkin setelah doa novena Salam Maria, doa novena Hati Kudus Yesus, doa novena Santo Judas atau Santo Sinjud, atau doa novena yang lain, kita memohon untuk terkabulnya satu permohonan. Seolah-olah kita memaksa Allah. Namun sebetulnya dalam doa, misalnya kalau kita melihat dalam masa doa novena, kita ada kesempatan untuk 9 kali sebetulnya ya, untuk memohon 9 hari untuk berdoa kepada Allah. Bukankah itu sebetulnya kesempatan kita untuk mencoba untuk memahami kehendak Allah ini mau mengarah kemana sih? Kita sebetulnya bukan memaksa juga sebetulnya. Kadang-kala kita kan mengatakan, kita kan seringkali memaksa dengan doa novena sampai 9 kali. Tetapi sebetulnya itu kesempatan kita untuk merasakan semacam pertobatan lah. Mencoba memahami Tuhan itu mau berkehendak seperti apa. Walaupun kita tetap tahu permohonannya jelas. Namun kita ada satu proses untuk kembali menyerahkan. Sehingga Tuhan pun itu akan mengabulkan. Kenapa? Karena kita siap untuk menerima anugerah. Jadi seolah-olah kita juga ada satu fase, masa di mana kita mempersiapkan diri kita. Mujizat itu tak terjadi. Karena sampai sekarang ibu bapak itu seringkali kan mendengarkan ungkapan syukur atas terkabulnya permohonan atas doa novena. Itu kan berarti tanda bahwa Tuhan tetap memperhatikan setiap doa. Tuhan tetap menyelenggarakan hidup para pengikutnya, para muridnya. Dengan demikian kita bisa merasakan bahwa Tuhan ternyata dalam dia memberikan tidak hanya sekedar memberi, namun ini demi juga pertumbuhan iman orang. Kalau demikian, dalam kita memohon kepada Tuhan, hendaknya kita tetap menyerahkan itu pada penyelenggaraan Tuhan. Lalu berikutnya, dalam bacaan Injil di sini, kita bisa melihat bahwa yang penting adalah mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu mau mengatakan, persembahkanlah seperti yang dipersembahkan
diperintahkan Musa. Ya maksudnya dalam persembahkan di bait Allah, persembahkan itu. Namun ternyata kita bisa melihat bahwa orang yang sakit kusta ini nanti akan mengikuti Tuhan. Kemana-mana dia akan mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang yang mampu mentahirkan saya ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena tahir itu berbeda dengan yang namanya itu hanya sekedar sembuh. Kalau sembuh memang ini penyakit. Tapi kalau tahir, dia merasakan seolah-olah dikutuk oleh Tuhan. Tidak hanya sakit fisik, tapi juga kutukan. Sehingga yang mampu untuk menghilangkan kutukan itu bukankah ini adalah Allah itu sendiri. Maka dia mengikuti Tuhan. Sehingga dia mempunyai pemahaman tersendiri. Tidak hanya untuk mempersembahkan di bait Allah, ketemu Tuhannya, tapi bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini sudah ketemu dengan Tuhan itu sendiri. Maka dia mengikuti. Nah, ibu bapak terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup beriman, faktor yang kedua adalah mencoba untuk memahami dan merasakan kehadiran Tuhan. Nyata. Tidak hanya, Tuhan itu memberikan mujizat. Enggak, tapi merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Dengan seperti itu, kita akan bisa merasakan dan mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga hidup kita ini seolah-olah didorong untuk melakukan kebaikan. Kalau dorongan itulah, maka kita akan dimampukan untuk bisa melakukan yang terbaik seperti Tuhan sudah melakukan yang terbaik dengan memberikan mujizat kepada kita. Yang seperti itu, maka kita seolah-olah di sana perjumpaan ini mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih bijak di dalam kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita mencoba untuk mengembangkan iman kita ini, belajar dari orang yang sakit kusta ini, menyerahkan pada penyelenggaraan Tuhan, dan memahami, mengalami, merasakan kehadirannya, dan berubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat merenungkan.